Shalom. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistori. Setelah kebaktian ini selesai, berikut ini kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, peneguhan penatua masa pelayanan 2020-2023. Peneguhan penatua masa pelayanan 2020-2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 9 WIB, dilayani oleh Pendeta Melanie Ayub Ekne. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas Saudara Guntur Damanik, anggota Jemaat GKI Agus Salim Bekasi, putra dari Bapak Yohanes Damanik dan Ibu Ruth Sebayang, dengan Saudari Atika Dewi Stefani, anggota Jemaat Santo Albertus Harapan Indah, putri dari Bapak Handi Junaidi dan Ibu Kristina Kristianti, pada hari dan tanggal Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat di GKI Agus Salim, dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja Kristen Indonesia, dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim, paling lambat hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Yang ketiga, persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2020. Amplop persembahan syukur bisa diambil di tata usaha gereja atau menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Pendeta Yosef Gotyongham. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Umat diundang bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, pulihkan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema ibadah kita adalah kasih lintas batas. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9 menyatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita diingatkan bahwa kasih Allah tidak terbatas dan tidak pilih kasih. Kasih-Nya yang universal itu seyogyanya kita bagikan kepada semua orang tanpa pamrih. Di dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu pula, kita dipanggilnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Umat diberi kesempatan untuk mengaku dosa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami memahami atas segala kelemahan kami, di mana kami seringkali berbuat dosa di hadapan-Mu. Bapa, Engkau tahu atas kelemahan-kelemahan kami ini, sehingga kami sering kali melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami. Amin. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita berdiri menyambut anugerah-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang 34 dan ke-35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhanku lembut, padanya ku berseru, yang mudah akan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, kasih dosa manusia, bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, ketika sabdamu menyapa kami saat ini di sini, biarlah Roh-Mu yang kudus menyingkapkan kebenaran sabdamu. Roh-Mu mengaruniakan hikmat pengertian yang benar dan baik. Dan sabda Tuhan ini boleh singgah menetap di dalam hati kami. Roh-Mu menolong memampukan kami di dalam mewujud nyatakan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. John Lennon, seorang penyanyi pop rock dunia, pernah mempopulerkan sebuah lagu yang berjudul Imagine. Saya yakin saudara-saudara ada yang mendengarnya dan mungkin ada yang bisa menyanyikannya. Nah, saudara-saudara, di dalam lagu Imagine ini Lennon mengajak para pendengarnya untuk membayangkan bagaimana manusia itu bisa hidup dengan damai, dengan rukun, saling berbagi tanpa dibatasi oleh ideologi negara apapun atau keyakinan agama apapun juga. Lennon dan banyak orang lainnya merasa kecewa melihat kehidupan manusia yang beragama dan berideologi, tetapi justru malah saling membenci, ingin menaklukkan, dan ingin mengalahkan satu terhadap yang lain.
Ia melihat bahwa pada saat itu agama termasuk ideologi-ideologi mengurung, menyekat, membatasi kehidupan manusia. Hubungan atau relasi cinta kasih antar sesama manusia bukan dilihat dalam pengertian manusia secara utuh, secara penuh. Tetapi dilihat sampai sejauh mana apakah agamanya, ideologinya terhadap orang lain itu samakah dengan dirinya. Kalau berbeda atau tidak sama dengan dirinya, maka terjadi pertentangan, peperangan yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, itu kurang lebih yang ada dalam lirik lagu John Lennon yang berjudul Imagine itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin diungkapkan di dalam bagian bacaan kita ini? Latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi mempunyai sebuah paradigma, mempunyai sebuah konsep bahwa dirinya sebagai umat pilihan Allah di tengah-tengah dunia ini merasa lebih unggul, merasa lebih hebat dibandingkan dengan umat lain, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Sikap chauvinisme, sikap yang patriotisme secara ekstrim, secara overdosis, itu ada di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang ingin diungkapkan dalam perikop perempuan Kanaan yang percaya ini? Yesus boleh dikatakan pada saat itu sangat populer. Namanya dikenal oleh banyak orang. Bukan saja dari kalangan Yahudi saja, tetapi dari kalangan-kalangan lain, dari bangsa-bangsa lain, sungguh mengenal Yesus, sungguh mengetahui Yesus, karena Yesus pada saat itu melakukan banyak mujizat di kalangan masyarakat, di kalangan banyak orang pada saat itu. Perempuan Kanaan ini, saudara-saudara, namanya juga Kanaan, ya. Bagi orang Yahudi tentu Kanaan itu orang asing, orang yang derajatnya rendah dibandingkan dengan orang Israel. Di dalam dialog antara Yesus dengan perempuan Kanaan yang pada saat itu anaknya sakit kerasukan setan, si perempuan ini sungguh meyakini sekalipun Allah Israel, Yahweh, yang tidak disembah oleh si perempuan Kanaan ini, tetapi justru si perempuan Kanaan ini mau percaya dengan ungkapan, kasihanilah aku, ya, yang dikatakan ya Tuhan, ya anak Daud. Itu berarti si perempuan Kanaan ini meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, adalah penyelamat. Ini sungguh menarik sekali, saudara-saudara, orang yang tidak mempunyai keyakinan agama yang sama dengan orang Israel. Kalau boleh dikatakan bahasa kita itu yang bersangkutan itu simpatisan barangkali, ya. Tetapi apa yang diungkapkan ya Tuhan, ya anak Daud, sebuah ungkapan yang sangat langka, yang sangat jarang diucapkan, dibunyikan, digemakan oleh orang-orang Israel ini. Justru itu muncul dari kalangan non-Yahudi yang dianggap rendah, yang dianggap orang asing. Iman kepercayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan iman kepada Yesus pada saat itu tidak langsung berwujud nyata, menjadi konkret,
Murid-murid Yesus pada saat itu meminta supaya menyingkirkan, supaya mengusir perempuan asing ini. Mungkin dianggap ini ngerecokin gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang menarik lagi saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada si perempuan ini pada ayat yang ke-24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam konteks Matius pada saat itu, memang semula Yesus untuk orang-orang Israel. Yesus melakukan itu secara konsisten untuk orang Israel. Tetapi saudara-saudara, apa iya Tuhan Yesus itu untuk orang Israel saja? Apa iya misi kehadiran Yesus itu dipagari, dibatasi hanya untuk orang Yahudi doang? Untuk orang Yahudi tok? Ketika kita membaca, mencermati dengan baik, oh ternyata saudara-saudara, ketika si perempuan ini dengan semangat, dengan gigih, dengan keyakinan, percaya kepada Yesus. Bukankah Yesus pada saat itu, khususnya pada ayat yang ke-28, ia mengatakan, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara, iman, kepercayaan perempuan Kanaan ini justru ditampakkan anugerah Allah, keselamatan, kemurahan Allah tidak dibatasi untuk orang Israel doang, tidak dipagari, tidak eksklusif untuk orang Yahudi tok, saudara-saudara. Tetapi juga kasih Allah itu, keselamatan itu, kebaikan Allah itu untuk bangsa lain yang dicerminkan, direpresentasikan melalui orang Kanaan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali iman, kepercayaan dari perempuan Kanaan ini, saudara-saudara ya. Udah disuruh diusir, tetapi dia tetap gigih. Bahkan ada satu kata, satu ungkapan yang mungkin sebagian orang menyalahpahami. Kok Tuhan Yesus kayak rasis banget ya? Kasar banget ya? Rasisnya di mana? Kasarnya di mana? Ya. Itu kalau dikatakan pada ayat berapa itu ya? Ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Masa sih Tuhan Yesus ngomong begitu? Menganggap orang lain itu seperti kayak orang Israel aja, kayak kebanyakan banyak orang aja, kok ikut-ikutan ya? Anggapannya begitu, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani, kata anjing itu disebut kuon. Kuon. Tapi anjing itu anjing yang liar. Yang apa itu ya? Yang tidak terurus, tidak terawat, suka mengais-mengais sampah, liar lah begitu. Tetapi di dalam bacaan kita ini, dalam bahasa Yunaninya, Yesus nggak bilang kuon. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani kunarion, anjing juga. Apa bedanya dengan kuon? Kalau kuon liar, mengais-ngais sampah, ya, nggak ada yang ngurus. Oh, ternyata kunarion ini adalah anjing peliharaan, anak anjing. Anak yang dirawat, ada tuan rumahnya, dan terus terang biasanya itu tuan rumah yang memelihara anjing itu biasanya saudara-saudara adalah orang yang cukup mampu secara
sosial ekonomi pada saat itu, saudara-saudara. Jadi ini anjing rumahan. Saudara punya anjing rumahan? Ya, saya punya tuh. Ya, dalam arti apa, saudara-saudara ya? Itu ada yang ngurus, ada yang merawat gitu ya. Anjing peliharaan, anjing kesayangan gitu. Bukan anjing asal-asalan, bukan anjing apa itu, liar, saudara-saudara. Nah, di sini sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dia tidak sama dengan orang Yahudi lain. Kalau bangsa yang orang-orang Yahudi pada umumnya, bangsa di luar Yahudi dianggap seperti kayak anjing liar gitu ya. Yesus nggak berpikir begitu. Ia mengatakan bahwa justru si perempuan ini yang tidak diterima oleh kebanyakan orang Yahudi, Yesus berbela rasa menyatakan kasih setianya dengan imannya yang gigih itu. Allah di dalam Yesus menganugerahkan keselamatan berupa kesembuhan dari anaknya yang kerasukan setan ini. Disinilah kasih Allah yang universal. Disinilah kasih Yesus yang lintas batas. Disinilah kasih Yesus yang menembus segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberagaman, kemajemukan di dalam kehidupan kita, baik itu agama, suku, kelompok, ideologi, budaya, bahasa, yang macam-macam itu merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kenyataan yang gak mungkin ditip-ek, gak mungkin didelete, gak mungkin dibuang, tidak mungkin disingkirkan. Sebuah realita, kenyataan yang harus diterima. Sebagai bangsa yang besok memperingati merayakan HUT 75 tahun. Bukankah keragaman suku, budaya, agama yang ikut berjuang di dalam mendirikan, di dalam membangun dan menegakkan negara ini dari banyak elemen, dari banyak unsur. Itu yang harus kita terima, itu yang harus kita syukuri, itu yang harus kita akui. Saudara-saudara, di dalam keragaman apapun, belajarlah kita menerima perbedaan-perbedaan. Belajarlah untuk menerima keunikan satu dengan yang lain. Jangan sampai terjadi peristiwa Sabtu kemarin itu, saudara-saudara, ada pembubaran paksa dan penganiayaan oleh sekelompok orang yang intoleran di Solo, di mana pada saat itu satu keluarga dalam acara jelang pernikahan, satu hari menjelang perkawinan yang namanya midodareni itu, ya kan, diserbu oleh sekelompok intoleran. Dan ada anggota keluarga yang digebukin oleh orang yang menyerbu itu, saudara-saudara, sampai dibawa ke rumah sakit. Saudara-saudara, bukankah ketika kita belajar menerima perbedaan-perbedaan apapun juga, saudara-saudara, kita perlu mensyukuri bahwa keragaman perbedaan itu berasal dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, bukan dari siapa-siapa. Itu semua ciptaan Tuhan dengan segala perbedaan, dengan segala keunikan, itu patut kita syukuri. Justru dengan keragaman, disitulah kita boleh berkolaborasi, kita bersatu padu, kita mau menghadirkan kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Teristimewa ketika kita mau menyambut HUT
Proklamasi kemerdekaan yang ke-75 itu, saudara-saudara, seluruh elemen, seluruh komponen bangsa ini teristimewa ketika kita berada di dalam masa pandemi. Kalau saudara dan saya mencermati data-data dari BN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Menteri Kesehatan, itu tuh yang terkonfirmasi COVID itu kan naik terus tuh, melonjak melulu ya. Yang sembuh sih iya naik juga ya. Kadang kita juga masih tetap merasa cemas. Ini kapan sih selesainya, kapan sih berakhirnya? Bukankah pandemi di sini yang dihadapi oleh bangsa kita mendorong kita sadar, mendorong kita siuman, yuk bersatu padu, yuk kita fokus, kita konsentrasi untuk bersama-sama mengatasi kesulitan, kesukaran, tantangan itu. Tidak ada yang mustahil, sangat mungkin, sangat bisa, karena kekuatannya besar, saudara-saudara. Ditambah anugerah kebaikan Tuhan yang menyempurnakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, marilah kita naikkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini atau ketika bangsa negara kami secara khusus berjuang untuk menanggulangi wabah corona. Dan pada saat ini ketika calon vaksin dari perusahaan Sinovac dari Tiongkok bekerja sama dengan Bio Farma dalam melakukan uji calon vaksin pada fase yang ketiga ini. Biarlah Tuhan memampukan para ilmuwan, para pakar yang saat ini terus berjuang, dan kami berharap calon vaksin pada fase ketiga ini dapat lulus, berhasil, sehingga berdasarkan prediksi pada awal Januari atau Februari boleh
menjadi sebuah vaksin yang cukup diandalkan dan itu diproduksi secara massal untuk pengobatan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang terkena COVID-19. Ya Bapa, biarlah semua proses yang tengah berlangsung, Tuhan mau campur tangan dan menguduskan serta memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, begitu juga ketika bangsa kami menjelang hari ulang tahun yang ke-75 pada besok hari. Biarlah kami sebagai bagian daripada bangsa yang besar ini, yang boleh mensyukuri keragaman dalam segala aspeknya, dan kami boleh memanfaatkan, memaknai keragaman itu sebagai satu kekuatan untuk bersama-sama membangun negeri ini, untuk mewujud nyatakan kebenaran dan keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang kondisi kesehatannya hingga saat ini belum menguntungkan. Saudara-saudara kami yang dirawat secara intensif, biarlah Tuhan menguduskan tangan dokter, perawat, ataupun obat-obat yang dikonsumsi. Dan saudara-saudara kami yang berada dalam fase pemulihan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi semuanya itu. Dan biarlah dengan jamahan tangan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan secara sempurna, tepat pada waktunya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini juga kami hadir dengan segala keberadaan, dengan segala pergumulan, dengan harapan, dengan kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat memimpin di dalam setiap gerak langkah kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah bentuk pergumulan yang saat ini sedang kami alami, yang sedang kami pikul, Tuhan memberikan semangat, sukacita, kekuatan, dan kemenangan di dalam iman, di dalam mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita sebagai pengantar persembahan, terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Terima kasih
kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami boleh dalam kondisi seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan, bersama ini kami sampaikan persembahan kami Tuhan, kiranya Kau mau menyucikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, terimalah pula persembahan tubuh dan jiwa raga kami untuk Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian hari Minggu pagi ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita memasuki satu dulu.